diajak ke rumah Mas ya? Pernah. Pernah. Bapaknya galak nggak? Enggak. Enggak. Uh-uh. Oh itu ibunya? Ibunya Jujur amat. Nanti ketika nikah domisilinya di mana? di Cirebon. Di Cirebon. Iya. Nggak di rel keretanya. Enggak. Kan orang-orang kereta api. Iya, jangan di rel. Jadi karena dilangkah termotivasi untuk cepet nyari gitu. Udah dapet. Udah dapat. Nama calon suaminya Mbak? Fauzi Dwi Prastio. Mas Fauzi Dwi Prasetyo. Iya, Ingat nggak tanggal lahirnya? ingat. Tanggal berapa? 16 Agustus 1998. 16 Agustus 98. Teman kuliah ta? Teman kerja. Oh teman kerja. Di mana waktu kerjanya? Dulunya di stasiun Jatibarang. Oh. Ketemunya di sana. Berarti terkait kereta api ya? Iya. Sama masnya juga baru mau menikah. Iya, sama baru. Oh, baru menikah. Nama bapaknya siapa? Lalan Dahlan, Lalan Dahlan. Ibunya? Eis Komalasari. Ais Komalasari. Pernah diajak ke rumah masnya? Pernah. Pernah. Bapaknya galak nggak? Enggak. Enggak. Uh-uh. Oh itu ibunya? Ibunya Jujur amat. Nah, yang ngajak nikah siapa sih? dia. Hah? Mas. Masnya, mbaknya mau ya? Iya. Ngarep-ngarep ya? Iya. Nanti ketika nikah domisilinya di mana? Di Cirebon. Di Cirebon. Iya. Nggak di rel keretanya. Enggak. Kan orang-orang kereta api. Iya, jangan di rel. Oke Mbak. Kata masnya nih, karena masnya lagi dinas luar ya. Apa katanya maharnya? Belum, nominalnya belum ditentuin. Ya biar enak kita nginput datanya. Iya. Apa gitu, apa uang, apa perhiasan. Uang. Uang sama perhiasan. Iya. Berapa uangnya? Belum. Kisaran berapa? Kisaran Lama banget loadingnya. soalnya harus nanya emasnya. Ya nanti segera ditanyakan ya. Iya. Artinya gini, sebelum 1 hari sebelum hari H itu kira-kira data-data itu lengkap. Lengkap ya. Iya, jangan sampai nanti dadakan, nanti ada trouble. Nanti ketika pernikahan di acaranya pakai WO enggak? Pakai muak aja. Iya. WO. WO. Berarti segala-galanya diatur WO ya. Iya. Kalau WO itu kisarannya 1,5 jam loh. Standar umumnya tuh. Apanya Pak? Pernikahannya tuh. Standar umumnya. Iya, jadi kalau jam 10 acaranya, selesainya berarti 11:30. Ya. 12 ya. Itu yang semoga ideal aja nih. Nanti bapaknya mau nikahkan sendiri apa gimana? Biasanya dibantu. Oh dibantu. Kayak Oke, nggak apa-apa. Nanti kita siapkan ya. Iya. Biasanya oleh pihak WO itu ABCD-nya sudah disiapkan semua. Pernah nggak ngomong Mas, itu ngajak nikah tuh memang cinta ke saya gitu. Pernah ngomong nggak? Enggak. Enggak. Emang tahu Mas Paulinya nggak punya masa lalu.
Masa lalu mah pasti ada. Masih ada. Iya. Tapi itu jadi Masa lalu. ya masa lalu, hanya pembelajaran ya. Iya. Jangan sampai terulang. Mbak juga berarti punya masa lalu sama? Nggak punya mantan. Enggak, saya nanya masa lalu. Iya. Kalau masa lalu tuh bagian dari hidup kita lah ya. Dan itu jadi tempat mengambil pelajaran hidup. Iya, pengalaman. Iya, yang baik-baik dilakukan, yang kurang baik ya dijauhi, yang tidak baik ditinggalkan. Iya. Kamis 26 Juni 2025. Posisi masnya di Lemah Lengkuk ya, Iya. Kelurahan Kasepuan. Mm-mm. Ibunya nomor nik sama tanggal lahirnya beda nih. Di niknya 79, di tanggal lahirnya 78. Kalau bulan sama tahunnya sama. Apa adanya aja ya? Ya, artinya yang tertera di KTP aja nih. Sembilan tujuh 62 65. Anak keberapa sih? Ya, Anak kedua. anak kedua. Oh, berapa saudara? 3. 3. Yang terakhir Yang terakhir udah nikah. udah nikah duluan. Tahun kemarin. Di Langkah gitu. Iya. Oh. Iya, iya. Jadi karena di Langkah termotivasi untuk cepat nyari gitu. Udah dapet. Ada dapat. Tapi nggak bilang-bilang ya. Oke, gini Mbak. Ini mah hanya sebatas gambar kehidupan saja ya. Menikah itu bukan sehari 2 hari, bukan sebulan 2 bulan, bukan setahun 2 tahun, harus selamanya. Makanya harus dimotivasi dengan ibadah. Kenapa ibadah? Karena sampai surga loh. Iya. Surga. Pernikahan itu ibadah yang berawal dari surga sampai surga lagi. Sebab syariat pertama manusia itu bukan sholat, bukan pernikahan. Pernikahan. Yang nikahkan Nabi Adam siapa? Yang apa? Yang menikahkan Nabi Adam tahu nggak sama Siti Hawa? Allah. Nabi Adam. Nabi Adam. Nabi Adam tahu? Tahu. Nabi Adam dan Siti Hawa tahu nggak? Tahu. Tahu. Nikahnya di mana? Di surga. Di surga. Berarti kan berawal dari surga. Surga. Kira-kira sampai juga ke Surga. surga. Setiap rumah tangga pasti ada tantangan. Setiap pasti hampir setiap keluarga itu ada tantangan. Tantangan itu sebenarnya bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguatkan. Iya. Apa sih menguatkan? Ya karena rumah tangga itu media untuk aplikasi kedewasaan. Iya, gitu ya. Jadi ingat-ingat, menikah itu media aplikasi kedewasaan. Hanya menikah harus pakai hati, tidak pakai emosi. Kalau menikah pakai emosi ya berantakan. Walaupun kadang-kadang setiap pasangan tersulut emosi. Itu.
Tapi diingat, keluarga itu media kedewasaan. Jadi untuk menyikapinya harus dewasa. Nah, sekarang spiritnya apa? Spiritnya harus pakai hati. Ketika mau menikah berarti kan ada tautan hati ya. Nah, gitu. Ketika pakai hati, melakukan komunikasi pun harus pakai hati. Iya. Sikapnya hati-hati, ngambil keputusannya hati-hati, karena memang itu tautan hati. Nah, orang-orang yang menggunakan hati ini yang sukses membina rumah tangga. Nah, kata kuncinya di keluarga, di menjalin hubungan keluarga, dalam rumah tangga itu pakai hati. Orang kalau pakai hati semuanya terakomodir. Ya, tapi kalau pakai emosi, wah, terjadinya faktor perceraian itu diantaranya, ya lupa bahwa awalnya itu berawal dari hati, hatinya tertutup, dikuasai oleh emosi. Ya, sehingga terjadilah sesuatu yang tidak dikehendaki. Jadi kata kuncinya gunakan hati. Tinggal nanti bangun komitmen saja setelah menikah. Komitmennya dibangun. Komitmen dibuat bersama. Nah, dilakukan bersama. Insya Allah beres. Jangan pernah ada perasaan saya paling gitu ya. Menikah itu sejatinya ketersalingan. Tersalingan. Jadi saling mengisi. Saling kan? Saling memberi. Jadi karena ketersalingan berarti harus dari dua arah. Mbak pengen apa ngomong, Masnya pengen apa ngomong. Kalau udah ngomong ya susah. Sebab orang taunya pakai komunikasi. Komunikasi pakai apa? Ya pakai verbal boleh, pakai ini boleh, pakai ini juga boleh. Seumpama nih buat kesepakatan ya, komitmen. Nanti kalau marahan pakai WA aja ya gitu ya. Boleh kan, nggak apa-apa kan? Boleh. Iya. Biar jangan ribut gitu, pakai WA aja. Yo kita marahan nih pakai WA aja gitu. Ya tinggal dibangun saja. Yang penting orang ketiga tidak tahu bahwa lagi marahan. Apalagi jangan sampai terupload ke dunia maya, bahaya itu. Cukup berdua aja. Permasalahan berdua, romantikanya dinikmati berdua. Sebab kadang-kala bahagia itu terasanya ketika lagi tidak harmonis. Iya. Oh begitu tuh bahagia. Oh jalan-jalan tuh bahagia. Iya, jadi bahagia tuh tidak harus butuh modal banyak. Sebenarnya. Ya, ini hanya gambar saja. Tinggal silakan disiasati bagaimana kira-kira rumah tangga itu diindah. Ya, kalau rumah tangga seperti perahu. Seperti perahu. Ya, yang berarti masnya jadi nakoda, mbaknya jadi navigator. Iya kan ya. Jika ada gelombang, ya tinggal dihadapi bersama. Jika nanti perahunya bocor, ya jangan malah ditambah bocor kan, ditutup bersama.
Silakan nanti kiat-kiatnya obrolkan saja. Termasuk rencana anak berapa, ngobrol aja nggak apa-apa. Anaknya jangan banyak-banyak umpamanya. Ya tinggal ngobrol aja. Berapa ya tinggal ngobrol. Iya. Ya. Jadi ternyata komunikasi Ya. itu segalanya. Komunikasi itu dalam rangka mewujudkan komitmen bersama. Ya, ya itu saja Mbak. Terima kasih. Nanti mohon segera mas kawinnya disampaikan ya. Ya. Ya, itu saja. Terima kasih Mbak ya. Ya. Terima kasih Pak. Ya, sama-sama. Isi dulu ya Mbak. Sininya tanggal daftar tanggal 6 ya. Tanggal 6. Ini tanggal nikah, namanya Mas sama Mbak, nama Mas sama Mbak, desanya Mbak ya. Iya. Sama tanda tangan. Tanggal 6. Udah. Dah. Sok duduk Mbak. Nikahnya di rumah apa di kantor? Di rumah. Di rumah. Tanggal berapa? 26 Juni. 26 Juni. Hari apa itu tuh Mbak? Hari Kamis. Hari Kamis jam Jam 10. 10. Dari desa Sleman. Masnya kenapa nggak kesini? Lagi kerja. Orang mana sih? Orang Cirebon. Mas Fauzi, apa nggak tanggal lahirnya Masnya? Apa? Apal? Mas Fauzi 6 Fauzi Dwi Prasetyo. Dwi Prasetyo. Nah, Tanggal lahirnya, 16 Agustus 1998. tempat lahirnya, Cirebon. kota apa Cirebonnya aja? Kota Cirebon. Kota Cirebon. Statusnya apa Masnya? Lajang. Lajang. Udah pernah main ke rumahnya? Udah. Nah, nggak ada istrinya? Barangkali diumpetin atau beda desa? Nggak ya? Enggak. Udah lama kenal sama Masnya? Udah. Sekolahnya sampai apa Masnya? Sampai SMA. SMA. Pekerjaannya apa? Wira swasta. Wira swasta. Emailnya apa? Tita.anisa Tita.anita 2307 2307. @gmail.com. Oke. Dari kelurahan apa Masnya? Kelurahan apa desa? Kelurahan Kelurahannya. Pesepuhan. Pesepuhan, kecamatan Kecamatan Lemah Wungu. Lemah Wungkuk ya. Ya, Udah lama 5 tahun. sama Masnya? Iya. Oh, lumayan ya. Bareng sekolah atau gimana? Ketemu di tempat kerja Oh, Mbaknya kerja di Cirebon? di stasiun Jatibarang dianya. Oh, di stasiunnya? Ya, pas Covid. Mbaknya juga kerja di situ stasiun? Iya. Kirain Mbaknya mau naik kereta gitu. Hmm. Lihat KTP-nya nggak taunya berlanjut. Enggak ya? Berarti cuma magang doang ya? Apa gimana? Dia petugas genos dulu, kan ada genos tuh yang ditiup tuh yang pas Covid. Dia 3 bulan di stasiun Jatibarang. Mbaknya? Mbak, aku magang, aku 1,5 tahun. Oh, sekolah. Enggak, kerja di stasiun Jatibarang. Kenapa nggak lanjut? Nah, Emang Kontrak. udah kontrak ya? Ya zaman sekarang gitu semua ya Mbak. iya, pakai kontrak sekarang. Dan sekarang udah kerja? Udah? Alhamdulillah ya. Ya, Masnya juga udah? udah. Masnya berarti di Cirebon kerjanya? Di Cirebon, PT-nya mah cuma sekarang lagi dinas luar di Kalimantan. Oh, jauh juga ya? Tapi nanti pulang bulan depan. Mbak Tita Anissa ya? Ya. Tanggal lahirnya Indramayu tanggal 23 bulan 7 97. Iya. Statusnya apa Mbak? Lajang. Lajang. Pendidikannya sampai apa? D3. D3. Sekolah, pekerjaannya apa? Sekarang admin spare part di Yamaha. Jadi apa? Karyawan swasta aja apa gimana? Karyawan Karyawan swasta swasta ya.
Udah jadi karyawan tetap? Udah. Enggak, ya alhamdulillah. Tadi nomor HP-nya berapa? Berarti Yamaha tuh yang di Bekasi? Enggak, aku cabangnya, vendornya. Oh. Punya perorangan, bukan PT Yamaha-nya. Heeh. Oh, jadi kayak di kantornya ya? Iya, Ya. Tapi di sini, di sini. ya biar deket ya Mbak ya. Nanti kalau itu gimana sama masnya? Oh, udah nikah? Gitu tuh, masih diomongin. Masih gitu. diomongin. Nanti diobrolin ya sama masnya. Jangan sampai nanti pas udah nikahan jadi pisah-pisah. Ya nggak apa-apa sih pisah-pisah, cuman harus diobrolin juga kalau mau ketemu berapa. Seminggu sekali atau apa. Jangan plus senang aja gitu. Iya. Blok Kenclung ya, Iya. Desa Sleman. Diobrolin kira-kira mbaknya juga kan udah kerja sayang gitu ya. Masnya juga lagi meniti karir walaupun jauh. Tapi nanti balik lagi ya? Balik lagi. Nanti kalau udah nikahan berarti maksudnya kalau pas mau nikah pulang benar? Pulang. Jangan sampai nanti pas nikahan belum pulang lagi. Bapaknya Bapak Sutarjo ya? Iya, Bapak Sutarjo. Kayak mbaknya bawahnya orangnya kalem aja nih. Jadi nggak ada cemburu-cemburu gitu ya? Enggak. Nggak, percaya aja berarti gitu ya sama masnya? Kadang-kadang sih. Kadang-kadang berarti ada sesuatu juga nih. Kan kalau LDR itu kan komunikasi. Iya. Jadi kayak kalau dia nggak ada kabar tuh kayak suka Aduh gimana gitu ya? Oh ya benar Mbak. Makanya itu memang kalau LDR itu kuncinya di komunikasi, benar Mbak. Apalagi nanti kalau udah nikah harus tetap tuh walaupun lagi sibuk atau apapun paling nggak ngasih chat ya. Ngasih kabar. Di mana gitu atau udah makan belum, mbaknya juga tetap perhatian biasanya kalau seumpama kadang soalnya kalau seumpama udah nikah gitu ya ribut dengan kesibukan masing-masing apalagi nanti kalau udah punya anak gitu. Oke, semoga tetap dijaga komunikasinya, yaitu karena kuncinya tuh komunikasi. Apalagi mbaknya masih muda, masnya juga masih muda ya, 98 ya. Tapi udah dewasa semua sih ini tuh. Harusnya sih ya insya Allah lah bisa nurunin egonya ya. Yang penting kalau dalam pernikahan itu jangan egonya tinggi. Harus jadi red lah kata orang Jawa mah. Jadi tutugi bae nafsu ego. Kalau seumpama dirasanya ngobrol, maksudnya dirasanya ngomong nggak bisa diobrolin gitu ya, mendingan chat aja. Chat aja. Biasa WA gitu. Walaupun serumah, nggak apa-apa chat aja. Daripada nanti kalau kita ngomong suaranya malah makin kencang. Dia kencang, kita kencang. Jadi akhirnya kan apalagi kalau ada anak gitu ya, itu nggak bagus kan buat perkembangan sama anaknya. Jadi lebih baik mendingan chat aja. Ini ngobrol. Jadi biasanya kalau chat itu lebih berasa apa ya? Karena mungkin dibaca gitu ya. Jadi lebih memahami gitu. Oh iya begini kurangnya. Nggak apa-apa. Mas kenapa sih begini begitu? Saya kurang serak loh ini. Tolonglah dirubah gitu. Kalau memang nggak bisa merubah langsung gitu ya, dikit demi dikit gitu. Namanya kita manusia kan selalu belajar gitu ya. Namanya rumah tangga memang begitu Mbak. Jadi jangan mikir, maaf ya Mbak, jangan mikir karena Mbak pendidikannya lebih tinggi dari Masnya. Maksudnya jangan sampai berpikir apa sih saya ini lebih paham atau lebih berpendidikan atau apa, jangan. Karena kalau udah menikah yang dituju itu bukan masalah itu. Yang penting bagaimana satu sama lainnya nyaman gitu. Karena kita kan menikah bukan untuk bercerai katanya, tapi gitu. Kata siapa tuh Mbak? Kata Vincent katanya. Istrinya siapa? Istrinya Jedar. Suaminya Jedar. Umpama pas pagi-pagi nih kita sibuk, Mas sibuk kan. Yang penting mas satu,
kalau seumpama walaupun berantemnya kayak gimana ya tetap diurusin ya, suami itu diurusin sama suami itu, walaupun suami pengen atau apa jadi pebokong. Takutnya malah mencari sesuatu di luar gitu karena stres. Terus pegel berarti berantem nyampe rumah bukannya disambung sama istri malah berantem atau apa, dianya kepengen kita nggak ngelayanin gitu. Itu yang bahaya kadang tuh Mbak, dia malah mencari pelampiasan atau obrolan sama lawan jenis yang menurutnya tuh bisa melegakan hati, padahal sih itu tuh udah mulai tuh nambah masalah. Iya. Dulu Mbak. Oke, 1, 2, 3. Oke. Ya Mbak Tita, udah tahu belum mas kawinnya apa? Belum pasti. Belum Cuma pasti. nominalnya. Biasanya kita nyetak di kalau hari Kamis itu di 1 hari sebelum hari hanya ya. Iya. Ya syukur-syukur nanti pas ketemu atau akhir bulan atau kapan gitu ya. Semoga lancar ya Mbak sampai hari hanya ya. Amin, terima kasih. Salam buat keluarga ya. Iya, terima kasih. Ya.